Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa nu'alah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita afiat, kesehatan, sehingga alhamdulillah di pagi hari yang mulia ini kita sama-sama bisa menghadiri kajian setiap Ahad pagi. Mudah-mudahan semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, dan juga ilmu tersebut bisa kita amalkan sehingga kita meraih pahalanya nanti untuk mendapatkan yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan dan zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang ini kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ini alhamdulillah kita juga ya di hari Ahad ini, daripada masuknya bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal, yang mana bulan Rabiul Awal di tanggal 12 Rabiul Awal dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidaklah keluar daripada bulan Rabiul Awal ini terkecuali kita bisa bermimpi dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian pagi hari ini yaitu tema kita 10 kalimat yang hendak menjadi zikirmu. Di antaranya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Ibadah Allah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita banyak lisan kita mencaci maki orang dibanding kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan lisan kita dipakai untuk menggibah orang, dipakai untuk merendahkan orang, bahkan lisan kita ini dipakai untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, padahal kita diperintahkan oleh Allah, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita akan jelaskan 10 zikir yang mana ini kita semaksimal mungkin harus kita baca di setiap hari kita, supaya kita termasuk orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat yang lain perintah zikir disebutkan di dalam surat An-Nur ayat 36. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, fi buyuti ajinallahu an turfa'a wa yadhkura fiha ismuhu
yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Artinya di situ bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masjid-masjid, fi buyutillah, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sholat, kita diperintahkan untuk bertasbih. Kita diperintahkan untuk berzikir dengan mengucapkan lafaz astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Kita diperintahkan untuk berzikir. Di dalam Al-Qur'an di surat yang lain, ya ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hati kita sering risau? Kenapa hati kita sering galau? Kenapa hati kita sering merasakan tidak nyaman? Sebab mungkin kita sedikit daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk bertasbih di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid-masjid, yang mana itu perintah untuk kita muliakan, untuk kita lakukan. Sebab itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi hari dan waktu sore hari. Disebutkan selalu nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang-orang yang mengarang zikir yaum wal lailah. Satu hari satu malam. Itu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya setelah kita sholat zuhur ada yang namanya zikir. Setelah astagfirullah, setelah doa dan yang lainnya, ada namanya Hijbun Nasar daripada karangan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Kita disuruh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah asar, selain daripada zikir seperti yang biasa, tasbih seperti yang biasa, kita dianjurkan oleh ulama-ulama salafun saleh, di antaranya Imam Asy-Syadzili. Beliau mengarang daripada zikirnya, daripada wiridnya, Hijbul Bahar. Itu dibaca setelah ba'dal asar. Kemudian ba'dal maghrib juga ada zikirnya yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang mana kitab-kitabnya banyak. Di antaranya Sarah Ratibul Haddad. Kita diperintahkan oleh orang-orang as-salafun salih, disuruh oleh mereka untuk berzikir, di antaranya ada Ratibul Haddad. Kemudian setelah Isya begitu pun juga yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu, ada namanya Hijbun Nawawi, Hijib Al-Imam Nawawi. Kemudian juga ada setelah ba'da subuh, kita disuruh, diperintahkan oleh para ulama as-salafun salih untuk berzikir, di antaranya Wirdul Latif karangan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kenapa mereka mengarang zikir? Sebab zikir adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun zir atau jahar, yaitu masing-masing. Boleh kita sendiri, tidak ada suaranya, ya, sendiri doang, kedengeran sama kuping sendiri, silahkan. Boleh beramai-ramai, silahkan, karena kita mengucapkan daripada kalimat Allah Subhanahu wa taala. Zikir bukan mencaci maki Allah. Zikir bukan mencaci maki manusia. Zikir itu kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kita dalam keadaan ramai walaupun dalam keadaan sendiri. Saya mah zikirannya mau diem aja, mau sendiri, buat dengar sendiri aja kuping, silahkan. Saya mau rame, mau bareng-bareng berjamaah, alaikum bil jamaah, diperintahkan. Enggak ada masalah. Terkadang ada perbedaan yang seperti itu nih, yang zikirnya pelan. Ba'da salat zikirnya pelan, tidak ada suaranya. Yang masjid ini zikirnya beramai-ramai. Yang zikir pelan, sendiri-sendiri, sama zikir bareng-bareng, akhirnya dia berantem. Ini bukan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ada dalilnya. Semuanya mempunyai dalil. Dan setiap kita bicara itu harus disertai dengan dalil. Ad-da'wah bila dalil batil. Maka berdakwah tanpa dengan dalil, maka tidak terima ucapannya. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita untuk berzikir. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk berzikir di pagi hari, di siang hari. Oleh karenanya tema kita
Diserukan kita untuk 10 zikir. Yang mana zikir itu kalau bisa kita baca, sebab ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yakun min tasbihatika wa adhkarika qasru kalimat. Hendaklah 10 kalimat daripada zikir-zikir ini yang harus kita baca. Ihdahunna, yang pertama yang harus kita baca di setiap hari kita zikir, yaitu bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita membaca biasanya begini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biasanya dibaca setelah waktu sholat 10 kali atau 3 kali, paling sedikit 3 kali. Itu kita baca zikir, baik kita sendiri ataupun beramai-ramai, nggak ada masalah. Sendiri ada dalilnya, beramai-ramai ada dalilnya. Jangan satu sama lain saling mencela, satu sama lain saling mencaci maki. Ini bukan ajaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tidak mengajarkan caci maki. Nabi Muhammad tidak mengajarkan mencela. Nabi Muhammad tidak mengajarkan bermusuhan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatukan umat, bahkan orang-orang Yahudi didoakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita kalau kita pengen meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tirulah sebab akhlak Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak yang agung, akhlak yang tinggi, sehingga insyaallah Islam dengan Islam tidak saling berantem, Islam dengan Islam tidak saling bermusuhan. Yang pasti Islam dengan Islam yashuddu ba'dhum ba'dhan. Mereka saling menolong satu sama lain, saling mendukung satu sama lain. Bila ada kesalahan, ya, kita dengan adab. Ada kekeliruan, kita dengan adab. Ada apa saja permusyawaratan, kita dengan adab. Sebab yang harus kita dahulukan adab, bukan ilmu. Kalau kita dahulukan adab, ilmu akan masuk. Tapi kalau kita dahulu banyak orang yang berilmu tapi tidak mempunyai adab, maka ilmunya tidak bermanfaat. Qalilul ilm, katsirul adab. Sedikit ilmunya tapi adabnya banyak. Ini adalah ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. Itu bacaan kita zikir kepada Allah. Kenapa kita larang? Ada orang nggak boleh zikir begitu. Ini kita zikir kepada Allah. Siapa yang larang? Diperintahkan kok di dalam Al-Quran kita untuk berzikir. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wahdahu la syarikalah. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan qul huwallahu ahad. Ucapkan wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad, Allahu ahad. Allah itu Maha Esa. La syarikalahu, tidak ada yang menemani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda manusia dengan makhluk, beda al-khaliq dengan makhluk, sangat berbeda. Allah tidak ada yang menemani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahul mulku, Allah adalah yang maha kerajaan, Allah adalah raja. Ketika kita mempunyai kebutuhan, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh sesuatu, minta kepada hal sepele. Al-Imam Ibnu Taimiyah, hal sepele aja minta kepada Allah. Tepungnya kagak ada di rumah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi hal-hal yang sulit. Dengan apa? Dengan kita ibadah, dengan kita memperbanyak zikir, memperbanyak salat, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca tuh zikir yang pertama yang diperintahkan oleh Imam Sahibul Mu'allim kita untuk membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang pertama yang harus kita baca. La yamut biyadihi, Allah tidak mati, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah yang maha mampu segala sesuatu. Ya, apapun yang kita inginkan minta kepada Allah, menurut kita ini tidak bakal bisa, menurut Allah bisa.
Menurut kita ini nggak bakal terjadi, menurut Allah terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi begitu udah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah jadi. Manusia hanya berikhtiar. Kita baca tuh zikir yang pertama yang disuruhkan ini yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah salat ya kita baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Setelah itu kita baca langsung la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang pertama. Atsani, yang kedua, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Setelah ba'da salatul zuhur. Setelah ba'da salatul zuhur ya, setelah zuhur kita baca itu la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Itu penarik rezeki. Ya, itu rezeki kita bakal dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacanya berapa? 100 kali. Ibu-ibu nih bacanya berapa, Bu? 100 kali setiap hari. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Setelah ba'diyah kita baca sendiri ngadep kiblat, baca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. 100, Ustaz saya pengen 200, silahkan. Pengen 300, lebih banyak lebih baik. Tapi anjuran daripada Sahibur Ratib Qutbil Irsyad wa Ghausil Ibad wal Bilad Ahli Abdullah bin Al-Haddad, itu kita diperintahkan bacanya sehari 100. Yang warungnya susah, yang pekerjaannya cari pekerjaan kagak diterima-terima, ya, yang susah urusannya, yang ada masalah belum ada jalan keluar, baca ini la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, al malikul haqqul mubin. Allah sang maha raja yang maha benar, al-haqqul mubin yang maha menjelaskan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibaca tuh ibu-ibu, dibaca, bapak-bapak dibaca tuh. Punya urusan sulit, jalan keluarnya belum ada terus ya. Masalahnya nambah banyak, baca itu 100. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Yang ketiga adalah tsalisu la ilaha illallahul wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Zikir yang ketiga kita membaca la ilaha illallahul wahidul qahhar Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Itu dibaca 3 kali sebelum tidur, ba'da sholatil isya, ba'da isya itu dibaca la ilaha illallah al wahidul qahhar Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al azizul ghaffar. Itu baca 3 kali. Biar apa? Di antaranya yang baca ini biar wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Biar wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Dibaca tuh. Apa bacaannya? La ilaha illallah wahdahu la ilaha illallahul wahidul qahhar Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Itu dibaca terus. Wa ma'nal ghaffar, yakni Allah itu maha pengampun. Seberapa banyak dosa kita, ampunan Allah lebih luas. Kita punya dosa banyak, ampunan Allah lebih luas daripada kita punya dosa. Saya mempunyai dosa banyak, udah malu, nggak mau ibadah, udah begini ya, nggak bakal diampuni sama Allah. Jangan pernah suudzon sama Allah. Kalau kita punya hati berprasangka buruk sama Allah Subhanahu Wa Taala, itu daripada maksiat hati. Kalau ingin kembali kepada Allah, kembali. Hatta orang yang musyrik tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Tapi kalau dia taubatan nasuha, enggak balik kepada kesyirikan tersebut, tetap bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kecil hati. Walaupun dalam Al-Qur'an innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi kalau dia benar-benar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus, taubatan nasuha, enggak balik kepada daripada kemusyrikan, kesyirikan lagi, insyaallah ampunan Allah luas, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Al-Ghaffar. Allah Al-Ghaffar, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha segalanya. Kebutuhan kita Allah yang mencukupi. Kita punya penyakit, Allah yang menyembuhkan.
daripada sakit tersebut. Kita susah, Allah yang memberikan kemudahan. Kita miskin, Allah yang memberikan kekayaan. Maka dengan itu kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disebutkan 10 ini zikir-zikir yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Kalau kita ingin zikir yang lain boleh. Cuman 10 zikir ini ya manfaatnya besar. Sebab kalau kita baca manfaatnya besar. Yang memberikan manfaat untuk kehidupan dunia dan memberikan manfaat untuk kehidupan akhirat kita. Di banyak zikirnya. Terus kemudian yang keempat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam hadis sahih, dalam hadis Arba'in Nawawi, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Sesungguhnya ucapan subhanallah alhamdulillah itu memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Ada namanya nanti sebelum kita masuk ke dalam surga, yang pertama kita menyeberangi namanya sirat. Ya, sirat kita seberangi. Ya, tajamnya kasayf seperti pedang. Ya, kemudian tipisnya rambut dibelah 7. Itu tipis, tajamnya seperti pedang. Rambut dibelah 7. Gimana belahnya ya? Kecil rambut 1 dibelah 7. Kalau dipotong bisa ini dibelah. Tipis tapi tajam. Semua orang melewat. Wah, di situ berapa tahun? 3000 tahun kita bisa ngelewat. 1000 tahun naik. Dalam kitab Al-Imam As-Syaikh Nawawi Al-Bantani Bahjatul Wasail, itu 3000 jarak tempuhnya. Sirat. Makanya kita sering baca Siratal Mustaqim. Minta jalan yang lurus, yang selamat. Tuh itu 1000 tahun naik. 1000 tahun lurus, 1000 tahun lagi apa? Turun, 3000 tahun kita lewat. Makanya yang beruntung yang kurban, yang suka kurban tuh setiap tahun. Dia pakai kendaraan. Ya, pakai kendaraan kambingnya, sapinya, untanya, kerbaunya dia punya kurban. Yang penting kurbannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus begitu. Itu perjalanan yang jauh. Ya, orang-orang setelah itu dia lulus daripada sirat. Kemudian ada namanya mizan. Apa mizan? Mizan itu timbangan. Ya, timbangan ditimbang amal kita. Udah berhasil, ini ditimbang amal kita. Mizan itu besar. Satu timbangannya itu antara langit dan bumi. Ya, gede timbangannya. Nanti ditimbang amal baik kita dengan amal buruk kita. Nah, orang yang memperbanyak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, diam-diam dia baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, diam lagi baca subhanallah alhamdulillah, enggak pernah lepas lisan zikir kepada Allah, maka timbangannya, ya timbangan amalnya akan berat. Sebab kenapa? Dia ketika di dunia memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diperbanyak tuh subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, la an aqula subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, pastilah aku mengucapkan lafaz subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar lebih disukai, ya kata Nabi Muhammad SAW, dibandingkan sesuatu yang terbit matahari di atasnya. Sesuatu yang terbit dunia, kemewahan dunia nggak ada harganya dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Umpamanya nih, bapak-bapak lagi di jalan tol, lihat ada mobil cakep, ya mobil yang paling mahal mobil apa? Lamborghini. Oh, Lamborghini. Kita mah enggak. Bawanya Kijang tahun 90. Wadah kenceng larinya, mobil cakep banget. Ya, kapan kita bisa bawa mobil begitu? Nah, ucapan kita dengan mobil yang mewah, yang miliaran umpamanya, atau yang triliunan harganya, kita mengatakan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, lebih berharga daripada mobil yang tadi lewat. Daripada mobil yang mahal, ucapan kita lebih mulia, ucapan kita lebih mahal
daripada mobil yang mewah. Makanya kalau nggak punya mobil, nggak punya rumah, baca aja banyak subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu yang lebih disukai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian juga yang kelima yaitu memperbanyak subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikat war ruh. Di antaranya membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini zikirnya yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam ya sempat di dalam ceritanya Nabi Yunus naik apa? Naik kapal. Tiba-tiba di kapal ya, itu kapal kagak bisa jalan di tengah-tengah. Ya, harus dikeluarin satu. Ya, harus diturunin satu tapi di tengah-tengah. Akhirnya supaya aman dimasukin namanya, dikocok namanya, yang keluar udah dia keluarin tuh dari kapal itu di tengah-tengah laut. Akhirnya dimasukin semua namanya, yang keluar Nabi Yunus. Keluar lagi, masa Yunus, coba masukin lagi, kocok lagi, keluar lagi Yunus, sampai 3 kali yang keluar namanya Nabi Yunus alaihis salam. Seketika itu Nabi Yunus alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab Nabi Yunus sempat ragu. Nabi Yunus ini membaca zikir ini, Nabi Yunus sempat ragu. Kenapa ragunya? Ketika Allah mengatakan, wahai Yunus, akan datang ajab kepada umatmu. Umat Nabi Yunus ini ngeyel-ngeyel, susah-susah, nggak kayak umat Nabi Muhammad, mudah-mudah. Ini umat Nabi Yunus susah-susah. Kata Nabi Yunus akan ada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kata tuh orang, kapan? Ya nanti bakal ada. Itu mah baru nanti. Sekarang aja kalau ada ajab. Sehingga Nabi Yunus ini ragu, dan Nabi Yunus ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Yunus ya keluar daripada kapal tersebut. Langsung ketika dia keluar dari kapal ya ditelan ya, ditelan oleh ikan apa? Ikan paus. Ditelan oleh ikan paus. Ketika ditelan oleh ikan paus, Nabi Yunus di dalam ikan tersebut enggak dikunyah. Kalau dikunyah habis. Ya ditelan doang. Ditelan enggak pakai kunyah. Ya ditelan, akhirnya ketika ditelan Nabi Yunus ya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Makanya Bapak-bapak ada kesulitan baca itu. Di perjalanan baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Biasanya yang warid yang oleh aslafun shalihin yang dituliskan dalam kitab-kitab, dibacanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin ini setiap ba'da tarawih. Ya, setelah selesai sholat tarawih dan witir itu dibaca sebanyak 40 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Atau ditambahkan dengan subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikatu war ruh. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ma min sabahin yusbihul ibad fihi illa wasara rihun. Tidaklah pagi hari ya, yang berpagi hari para hamba di pagi hari itu melainkan ketika dia ingin mendapatkan nikmah, ayyuhal khaliq, wahai manusia, dia memperbanyak daripada bacaan istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ada itu di dalam Asmaul Husna, di dalam doa Asmaul Husna. Di antaranya Allahumma qsim lana min husyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yakin ma tuhawwilu bihi alaina masa'ibad dunya wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al ta'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala ghayata raghbatina wala tusallit bi junubina alaina man la yarhamuna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini doa-doa ya, di dalam doa boleh kita pakai istighfarnya Nabi Yunus alaihis salam. Kemudian yang keenam di antara zikir membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kita pengen aman nih. Pengen aman dari segala musibah, baca ini
setiap ba'da salat tahajud. Setelah salat tahajud baca ini subhanallah bihamdi subhanallahil azim sebanyak 100 kali. Mi'a marrah. Itu dibaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Cuman ada tambahannya astagfirullah. Di sini enggak ada. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Itu dibaca setelah tahajud. Maka orang yang baca setelah tahajud dalam salat ratibul haddad, maka dia dijaga dari mulai bangun sampai dia tidur. Dijaga dari musibah yang tadinya bakal ada kecelakaan, ya ada bala, ya dengan baca daripada zikir mendekatkan diri kepada Allah, diangkat bala tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita usahakan lisan kita itu untuk terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipakai lisan kita untuk nyakitin hati orang. Jangan pakai lisan kita untuk ngerendahin orang. Pakai lisan kita untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap detik, ya, fi kulli lahdzah abada, di setiap saat, di setiap detik terus kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian wa ma'nal azim al-balighu fi aqsal maratib, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang maha agung. Subhanallah bihamdi, maha suci Allah, wa bihamdi, dan pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung, Allah yang maha segalanya, Allah yang maha agung, Allah yang maha memberi. Kembalilah dalam urusan kita untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Jabir, dan diriwayatkan oleh Jabir, qala Rasulullah SAW, bersabda sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah bihamdih gurishat lahu nakhlatun fil jannah. Tuh, ini hadis Nabi. Kata Nabi, siapa orang yang mengucapkan subhanallah bihamdi, ya, ditanamkan baginya sepohon kurma di surga. Nabi Muhammad yang mengatakan. Kata Nabi, orang yang baca subhanallah bihamdi, ya, sama malaikat ditanamin pohon kurma di surga. Kalau kita bacanya sehari 100, pohon kurma di surga 100. Berarti orang yang memperbanyak bacaan subhanallah bihamdi subhanallahil azim, maka insyaallah mereka termasuk orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, sekali baca ditanam pohon kurma, baca lagi ditanamin pohon kurma. Sehari 100, ya dari seumur hidup kita baca 20 tahun umpamanya, udah berapa ribu tuh pohon kurma banyak di surga buat kita. Mudah-mudahan kita ahli surga, amin ya rabbal alamin. Baca tuh subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Kemudian yang ketujuh, istighfar yang harus kita serukan, yang harus kita baca, di antaranya astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'alu taubah. Ya la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi. Baca astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Terus kita baca minimal 3 kali sehari. Setelah sholat itu 3 kali. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi. Baca lagi astaghfirullahaladzim, terus istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang ke-8, apa zikirnya? Di antaranya zikir yang ada dalam sholat. Doa Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Itu baca tuh. Kalau kita kan setelah itu baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam hayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya jal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u jal jaddi minkal jaddi. Di antaranya ini, ya, zikir yang ke-7, yang ke-8 adalah bacaan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Itu dibaca ya 1 kali setelah salat. Hajil akhirah saqitatun fil ihya. Ada penjelasannya di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Itu baca tuh. Ini adalah warid dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membaca ya doa-doa tersebut, maka dia akan mudah diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta
wala radda lima qadaita. Dan kita menolak daripada kejadian-kejadian yang buruk. Kemiskinan kepada kita, ya Allah jauhin. Ya, penyakit, ya Allah jauhin. Segala sesuatu yang menimpa kita, ya, dalam kesengsaraan, ya Allah jauhin. Ini diantaranya orang yang sering membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda. Itu diantaranya zikir yang ke-8. Terus kemudian yang ke-9 adalah zikir diantaranya bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di antaranya itu pun zikir sama. Membaca salawat adalah zikir. Karena salawat ini diperintahkan oleh Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tusallu. Bersolawatlah kalian, kata Allah. Jadi salawat ini bukan kita nanti keuntungan buat Nabi Muhammad, bukan. Nabi Muhammad enggak butuh salawat kita, enggak. Salawat ini perintah Allah. Makanya kita apalagi di bulan kelahirannya Nabi lebih diperbanyak lagi salawatnya. Terus memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini manfaatnya besar. Kata Nabi, ya, orang yang pelit adalah orang yang ketika mendengar namaku dia tidak bersalawat kepadaku. Al-bahil idza dzukirtu falam yusalli alayya. Orang yang pelit, yang kikir diantaranya ketika dia mendengar, ya, salawat Nabi Muhammad, dia tidak bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal kita salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu salawat, banyakin salawat kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi dalam hadis sahih, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran. Orang yang salawat satu kali maka dia diberikan 10 rahmat, 10 kasih sayang. Wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi biha mi'ah. Orang yang salawat 10 kali maka dia diberikan rahmat kasih sayang oleh Allah 100 kasih sayang. Satu kasih sayang aja udah alhamdulillah. 100 kasih sayang. Wa man shalla alayya mi'ah, kata Nabi Muhammad, dan barang siapa yang bersalawat 100 kali sallallahu alaihi biha alfan, maka Allah akan memberikan rahmat 1000 rahmat kepada dia, orang yang membaca istiqomah dalam salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man shalla alayya alfan, kata Nabi, ya, lam tamassahun nar. Orang yang baca kepada Nabi Muhammad salawat dia sehari 1000 kali, lam tamassahun nar, insyaallah, kata Nabi Muhammad, tidak akan tersentuh oleh api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya banyakin, ya, minimal salawat. Kalau enggak salawat yang tadi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ada salawat Jibril yang sedikit. Apa salawat Jibril? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Minimal nih, minimal kalau bisa 100 baca salawat sama Nabi. Ya, banyak sekarang jamaah-jamaah yang dia ekonominya sekarang BBM naik, harga-harga naik, ya. Ya enggak apa-apa harga naik, yang penting apa? Kita punya apa? Duitnya buat belinya, ya. Kalau kita enggak punya duit buat belinya, hatam murah juga sama aja kita susah. Ya mudah-mudahan diturunin harga, kasihan orang-orang miskin, ya, yang mereka enggak bisa belanja. Mereka enggak bisa makan sehari 3 kali, makannya sekali doang. Kita pengen nih, ya, dengan keadaan seperti ini, biar kita dimudahkan oleh Allah, jangan pernah malas. Sedikitnya kita 1000 kali sholawat sama Nabi. Jamaah-jamaah yang udah ngamalin 1000 sholawat sama Nabi setiap hari, yang tadinya sulit dimudahkan urusannya oleh Allah. Berkah zikir juga, sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikitnya saya baca nih, kalau sholawat sallallahu alaihi Muhammad, baca nih setiap hari itu setengah jam kita siapin waktu. Setengah jam ngadep kiblat baca sholawat sama Nabi. 1000 itu setengah jam. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dan amalan yang paling sempurna, yang nggak bakalan ditolak, hatta kita karena orang umpamanya sholawatnya karena kita suaranya bagus, beda orang baca Quran karena suaranya pengen dipuji, nggak ada pahalanya. Karena dia amalnya karena
manusia, nggak ada pahalanya. Sholat nih karena pengen dipuji, nggak ada pahalanya. Sedekah karena pengen dipuji, nggak ada pahalanya. Setiap amalan kebaikan bukan karena Allah, semuanya amalannya ditolak, nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sholawat, hati kita karena orang umpamanya sholawat karena itu suaranya bagus, pengen dilihat, ya riya, begitu kan? Amal karena manusia, tetap sholawat mah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab yang diucapkan adalah kekasihnya Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu abduhu wa rasuluh, hambanya Allah dan rasulnya Allah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini zikir diantaranya sekarang ini yaitu memperbanyak sholawat. Ya, yang kesembilan ini harus dibanyakin sholawat sama Nabi. Terus kalau orang baca sholawat lisannya ya bakal terus bersih daripada ucapan yang kotor. Ada orang ucapannya suka kotor, ucapannya jorok, sebab mungkin nih orang jarang bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang latah, ya kalau di kagetin, pakai ngomongnya bahasanya jorok. Ini orang jarang bersolawat sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obatnya apa biar kagak begitu? Solawat sama Nabi. Ya kalau solawat sama Nabi udah lah, bila ijazatin, enggak tanpa ijazah. Udah sholawat aja langsung aman. Apalagi hari Jumat, malam Jumat diperintahkan sama Nabi Muhammad SAW. Dan sholawat itu adalah sama dengan kita zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kemudian yang terakhir yaitu kita membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Itu baca. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, ketika berhaji ya meninggalkan istri dan anaknya tanpa mempunyai apa-apa, ya 2 hari 3 hari sampai diceritakan tuh istrinya dan anaknya Abu Hurairah izin, saya mau haji tapi saya nggak ninggalin apa-apa, ninggalin buat 1 hari doang, besok kagak ada makanan, bagaimana, diizinin apa kagak? Kata anaknya yang udah yakin sama Allah, kata anaknya udah Pak, berangkat aja ibadah kepada Allah, di rumah mah nanti gampang, min haitsu la yahtasib, rezeki insyaallah Allah bakal kirim orang, kita bakal makan, udah berangkat aja untuk ibadah kepada Allah. Istrinya masih masih ragu-ragu, istrinya nggak ngomong begitu, ya udahlah, kepaksa, anaknya mah ikhlas. Akhirnya besokan harinya nggak ada makanan, ibunya marah sama siapa? Anaknya. Yang izinin haji Abu Hurairah siapa? Anaknya. Akhirnya ya itu istrinya ngomong tuh kan, diizinin berangkat haji kita nggak ada makanan. Anaknya sholat duha tuh di pagi hari, ada satu raja yang lagi ada orang kaya yang lagi ngeburu ya di satu hutan. Akhirnya dia kehausan, ada satu rumah, itu rumah Abu Hurairah, mampir ke rumahnya. Lagi haus, orang nggak bawa air, dikasih minum tuh sama keluarga Abu Hurairah. Akhirnya dia minum. Rajanya nanya, ini siapa, rumah siapa? Abdurrahman bin Abi Hurairah. Oh lagi berangkat haji, dia tahu ya kabarnya lagi berangkat haji. Nggak punya apa-apa, dikasih semuanya makanan sampai lebih daripada 40 hari. Sebab dia yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang yakin kepada Allah, maka rezeki akan datang kepada kita. Tapi kalau kita nggak yakin kepada Allah, hatta kita kejar tuh rezeki bakal menjauh dari kita ya. Kita ikhtiar terus kita cari, tapi kita harus tawakal. Setelah kita ikhtiar, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa Abu Hurairah di perjalanan ada satu orang ya dipatuk ular. Akhirnya wah nggak bisa jalan nih, nggak bisa nerusin tengah-tengah perjalanan. Abu Hurairah bawa dokter juga kagak bisa sembuh. Akhirnya Abu Hurairah baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Ludahnya biturbah, dengan ludahnya katanya diceritakan dalam hadis Arba'in Nawawi, sarahnya Jawharul Uluyyah, ludahnya diusapin tuh ya yang kena racun ular, seketika dia sembuh, dikasih uang lagi. Ya banyak, di rumah dapat harta, di perjalanan dapat harta. Orang kalau mencari ridha Allah semuanya akan mudah. Tapi kalau orang mencari ridha Allahnya karena manusia, semuanya tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karenanya bacaan ini kita baca sebelum kita makan. Orang nih sekarang masih umur 15 tahun aja udah cuci darah. Mertua saya meninggal di Bakti Asih cuci darah. Saya nanya ada anak kecil, itu udah cuci darah umur 15 tahun. Ya, cuci darah umur berapa tahun? 15 tahun.
Ya, saya nanya, dok itu kenapa 15 tahun udah dicuci darah begitu? Kesian tuh bocah. Katanya minumannya sering minuman seribuan. Ya yang gopean tuh pakai es, teh apa namanya? Teh sisri, teh sosro ya. Yang begitu, yang dikemas-kemas begitu sering. Jadi setiap makan didorong pakai itu. Ya udah makan nih satu suap didorong pakai teh sisri yang begitu. Jadi dia nggak bisa kalau nggak minum terus. Ya dari umur apa namanya 7 tahun dari kecil dia nggak bisa lepas dari begitu makannya minumnya begitu terus akhirnya cuci darah. Nah kalau kita pengen makanan-makanan sekarang ini banyak formalinnya barangkali ya, banyak yang lainnya mungkin. Nah kita biar aman, biar kita nggak stroke, biar kita nggak penyakit-penyakit yang luar biasa, baca itu. Ya diantaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu kalau orang makan baca ini 3 kali maka dia dijaga dari segala penyakit. Ya jadi kan sebelum makan minum air mah nggak apa-apa air putih ya. Minum kopi nih di rumah orang, makanan ya. Sekarang kan makanan serba dipencet, ya kan? Apa aja dipencet, nggak usah kita masak, pencet, cocol ya, datang, pencet datang. Pada malas sekarang istri-istri sekarang pada malas, ya pengennya instan. Ya nanti kesananya lagi kita bakal semuanya serba listrik nih BBM naik, nanti serba listrik. Ya mobil listrik juga, kompor udah kompor apa? Listrik sekarang. Udah kita tinggal banyakin zikrullah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada harapan di zaman sekarang ini udah terkecuali kita mendekatkan diri kepada Allah. Udah zamannya sekarang udah zaman kesian. Orang kalau udah listrik kasihan tukang bakso. Ya kan kagak listrik kagak jadi dia dagang bakso ya. Dagang bubur kagak bisa. Ya kan apalagi nenek-nenek nyoloknya aja udah gemeteran. Ya kan takut kesetrum. Ya emang ini akhir zaman kita bakal semuanya bakal nanti kita bawa mobil mati ngecasnya kagak ada di jalan tol. Ini bakal terjadi. Makanya udah kita banyakin zikir kepada Allah, banyakin sholawat biar kita walaupun zaman ini terus menerus ya dengan ujian-ujian kita mah diberikan keamanan kayak kita gini nih enak ngopi masih bisa, ngeteh masih bisa, ya nggak ikutan demo nolak BBM kita mah alhamdulillah enak nggak kita hidup. Enak, makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nolak BBM kita mah yang diam, diturunin kita juga yang enak ya kan? Kita mudah nikmatin aja semuanya. Zaman udah bakal canggih, kita banyakin zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak zaman-zaman nanti orang bakal kelaparan. Orang bakal nyari makanan susah. Orang bakal nyari makanan sesuatu sesuap nasi mereka susah. Banyak orang yang minta-minta nanti. Nah makanya kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga kita, mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus-menerus membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita supaya kita terus bisa berzikir dan beristighfar dan juga bersolawat kepada Allah, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan semuanya diberikan afiat, rezeki yang halal, rezeki yang barakah. Dan juga di bulan Rabiul Awal ini mudah-mudahan kita bisa bermimpi dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alhamdulillah, saya memberkati barusan kita yang menyampaikan pelajarannya pada pagi terkait masalah untuk berbanyak zikir. Sebab dengan berzikir kata Allah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berbanyak zikir maka hati akan menjadi tenteram. Baik, langsung saja saya sudah jawab. Silakan satu, ada lagi. Ibu ada ini? Ibu ya. Silakan. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ustaz, saya punya ingin dikatakan bertanya, saya menyampaikan sesuatu seperti yang Ustaz katakan tadi, begitu banyaknya zikir atau apa namanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana tadi ada Al-Azim, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Dan semua yang Ustaz sebutkan ini, Subhanallahal-azim wa anallahu yamin adalah bacaan daripada sholat. Begitu juga Allahu Akbar, bacaan sholat adalah takbir. Kemudian salawat juga adalah bacaan sholat. Makanya sholat itu disebut adalah suatu doa dan zikir yang utama yang kita lakukan. Kemudian Pak Ustaz, tentu dalam hal ini yang utama adalah kita melakukan zikir dalam sholat adalah kita ucapkan dengan lisan dan kita yakini di dalam hati. Apa yang kita ucapkan Allah itu maha besar, betul-betul Allah itu maha besar. Makanya adalah takbir yang kita ucapkan mulaan daripada kita sholat setelah nama itu yang kita ucapkan. Kemudian tentu yang harus ditambahkan di sini, sholat tepat waktu dan khusyuk di dalam sholat. Supaya dengan sendirinya kita dapat memahami apa yang kita baca di dalam sholat ini. Kemudian tasbih kita atau zikir kita, istighfar kita atau salawat kita di luar sholat. Yang Pak Ustaz katakan tadi, sebanyak mungkin. Ada yang 1000, ada yang 100. Bisa nggak kita alihkan 1000 dan 100 ini? Berzikirlah kamu, memujilah kamu, dan istighfarlah kamu, berselawatlah kamu kapan saja dan di mana saja dengan mengucapkan lisan yang kamu yakini dengan hatimu. Kenapa bagi ibu-ibu untuk menghitung 1000 dan 100 ini agak susah Ustaz. Apabila kadang-kadang ibu memakan waktunya, mungkin bagaimana dilanjutkan oleh Pak yang lain yang mungkin bukan Ustaz Yahya. Tapi mengatakan berselawatlah kamu di saat ini, ya kan? Dan daftarlah anakmu dengan membaca membesarkan Allah. Ya kalau kita duduk membaca seperti Ustaz sama enggak? Salawat atau tasbih atau berzikir kepada Allah dengan banyak seperti Ustaz katakan semuanya bisa 1000. Misalnya katakan Allah Akbar. Sama enggak dengan kita membaca 10 Allah Akbar, tapi dengan jelas Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah kayak ini kalau Allah Akbar kita. Tapi kalau kita membaca Allahu Akbar, kayak yakin itu tidak yakin dengan hati. Karena kalau anak saya minta pada saya Pak, mau berinteraksi ini saja, ulangi, kamu minta apa? Tapi kalau kita berpikir, Allah Akbar kita tidak jelas mana yang saja, yang mana hanya, yang mana akhirnya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima Waalaikumsalam. Saya bertanya, mana lebih utama majelis ilmu sama Waalaikumsalam. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya ingin bertanya tentang surat. Jadi Ustaz mengatakan surat itu seperti rambut jumlah 7. Sirat. Ya, silakan. Apakah ini suatu kenyataan atau arti berupa suatu kiasan bahwa surat itu tidak mudah apa yang Anda pikirkan untuk melakukannya? Contoh kalau kita di dunia yang bambu aja surat yang 10 meter itu sudah jatuh. Akhirnya terkiasan karena kalau dia berpendapat saya itu adalah kiasan bahwa surat itu tidak mudah untuk dilalui kecuali dengan amalan-amalan yang telah kamu lakukan. Yang kedua, pertanyaan saya dari 10 zikir yang saya sebutkan, kalau kita nanti di mizannya Allah Subhanahu Wa Taala dalam karena kita tidak akan dijalin dengan Allah. Di antara zikir itu mana yang paling berat sebagai timbangannya? Karena ada 2 timbangan, ada dua bagian, yaitu dosa dan pahala kita atau hasanah atau istiziyah di dalam timbangan Allah. Mana yang paling berat zikir itu? Karena saya dapat pelajari justru 2 kalimat syahadah yang akan memberatkan timbangannya.
di dalam suatu hadis diceritakan bahwa Allah SWT memanggil hambanya dan malaikat membawa 99 sijil, yaitu buku besar yang berisi dosa-dosa sepanjang mata memandang satu sijil. Ini 99 sijil. Allah bertanya kepada hambanya, apakah kamu mengakui dosa-dosa kamu dan apakah kamu dizalimi? Hambanya menjawab, tidak ya Rasulullah. Kalau misalkan ada yang diakui, apa alasannya? Kemudian semua dijawab tidak, ada yang nggak punya alasan dan yang mengaku atas dosanya. Sehingga Allah SWT memberikan satu kartu yang isinya 2 kalimat syahadat. Dan hamba ini bertanya, untuk apa ya Allah kartu ini? Maka diperkirakan oleh Allah 99 sijil di satu timbangan yang diterokan, yang ada Ustaz itu setinggi jauh lagi. Itu sangat berat sekali. Tapi dengan satu kartu dari Allah SWT yang betul dengan 2 kalimat syahadat, itu sangat jauh. Dalam suatu hadis bahwa itu adalah kalimat tauhid yang sangat memberatkan, maka memperbaikilah kita kalimat tauhid itu sungguh-sungguh secara benar dan baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama tadi betul, antara hitungan di situ ulama ya mengatakan dalam sebuah kitabnya ada amalan-amalan itu dengan hitungan. Contoh yang tadi Nabi Muhammad tuh langsung, orang yang sholawat 10 kali maka dia berikan 10 rahmat. Ada hitungan-hitungannya, seperti hari ada 7 hari. Kemudian kalau kita tidak bisa 1000, tidak bisa 100, ini bukan anjuran yang wajib, anjuran yang sunnah. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, jangankan orang nggak dia hidupnya di dunia cuma sholat doang. Dia sholat doang, kagak dia zikir, kagak dia istighfar, kagak dia apa. Dia mah sholat doang ya Rasulullah, dalam hadis sahih. Ya Rasulullah, saya hidup cuma sholat doang, nggak ngapa-ngapain, sholat 5 waktu aja. Apakah saya masuk surga? Kata Nabi, masuk surga kalau memang sholatnya benar, khusyuk. Dan khusyuk itu perlu ya, diantaranya khusyuk di dalam sholat ada 3. Hudurul qalbi, hadirnya hati. Bukan bacaannya lambat ataupun cepat, tapi bagaimana hadirnya hati kita ketika kita sholat. Kalau hadir hati kita, umpamanya kita sholat pikiran kita di rumah, kita sholat pikiran kita di WC, kunci hilang pas sholat ingat, itu nggak diterima sholat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma gugur kewajiban doang. Sedangkan dosa kita banyak. Kalau bukan ditambah dengan sholawat, dengan zikir kepada Allah, bagaimana yang memberatkan nanti timbangan kita? Mana yang memberatkan timbangan kita? Sholat kita belum kita khusyuk, belum tentu kita khusyuk. Surat Al-Fatihah aja yang imam baca surat-suratnya kita juga nggak paham apa artinya. Dalam kategori khusyuk di dalam sholat, hudurul qalbi, hadirnya hati, wa tadabbur dzikri, dan mentadabbur zikir. Harus tahu dia ilmu tajwid, warattilil qur'ana tartila. Harus tahu mad tabi'i, harus tahu mad jaid munfasil, mad wajib muttasil, mad silah tawilah, mad silah qasirah. Kita kalau didalamin lebih panjang. Dalam sholat harus seperti itu. Ini khusyuk nih. Kemudian wa tafahumuha. Kata Nabi, harus kita paham makna di dalam sholat kalau memang sholat kita benar khusyuk. Karena sholat kita nggak yakin, kalau kita sholat sendiri gak bakal diterima, cuma gugur kewajiban doang, gak bakal diterima oleh Allah. Sebab nggak datang khusyuk kita, enggak. Apalagi jarinya yang digini-gini, itu sholat jarinya digini-gini, makruh hukumnya. Ya diputar-putar begitu. Sholat itu tumakninah itu harus diam, kita putar-putar, itu makruh, enggak membatalkan. Sebab yang bergerak jari, kalau jari digerakin itu enggak batal hatta 1000 kali gerakannya. Tapi kalau udah tangan, kaki dan yang lainnya bergerak lebih dari 3 kali, itu batal. Karena sholat itu harus tumakninah, dan tumakninah itu wajib dalam ruku, dalam i'tidal, semuanya. Nah, ketika kita hitungan-hitungan yang tadi sudah dijelaskan, amalkan kalau kita bisa, kalau kita sanggup. Sanggupnya 1 kali, 1 kali. Sanggupnya 2 kali, 2 kali. Sanggupnya 3 kali, 3 kali. Enggak sanggup, jangan dibaca. Ya, jadi itu memilih. Cuman warid dari ulama-ulama, mereka diantaranya sudah terbiasa zikirnya dengan hitungan-hitungan yang